اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واجعل اللهم إندونيسيا آمنة مطمئنة وجميع بلاد المسلمين اللهم اجعل إندونيسيا آمنة مطمئنة وجميع بلاد المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Ikhwatal iman wa akhwati fillah, sabahul khair. Sudah lama ana tidak mengupload foto, video, sebab ada beberapa kesibukan yang tidak bisa ditinggalkan. Di sini saya ingin menasihati diri saya pribadi dan kita semua tentunya untuk senantiasa tidak melupakan tujuan utama kita diciptakan, yaitu untuk beribadah kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah Aku menciptakan jin dan manusia, kata Allah, hanya untuk beribadah. Ingat bahwa dunia ini ibarat parfum, yang mana kita ketahui parfum itu cukup kita pakai saja wanginya, tetapi jangan ditelan, cukup pakai. Cukup untuk kebutuhan, pakai. Tentunya dipakai untuk hal-hal yang memang kita butuhkan. Ada tempat dan situasi yang harus kita memakai parfum, seperti beribadah, kemudian menemui pasangan kita, atau hal-hal lain yang memang itu dibutuhkan. Dan parfum ini jangan ditelan, karena jika kita menelannya maka kita akan keracunan. Inilah dunia. Sekali lagi, cukup dipakai, sebab dunia itu ibarat parfum, dan jangan ditelan, karena jika ditelan kita akan keracunan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Qasas ayat 77, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wabtaghi fima atakallahu ad-darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Artinya, carilah negeri akhirat pada nikmat yang diberikan Allah kepadamu, artinya kepada kita, tetapi jangan kamu lupakan bagianmu dari dunia. Ingat, bagian. Jadi dunia ini adalah jembatan kita, wasilah kita untuk menuju kehidupan akhirat, karena di sanalah sejatinya kita tinggal, bukan di dunia.
Dan yakinlah apapun masalah di dunia ini, kalau kita bisa mengedepankan akal sehat kita, berpikir jernih, maka mudah bagi Allah mengurai satu persatu hingga akhirnya selesai. Dan bukan hanya sampai di situ, akan ada nanti ujian-ujian lain. Tentunya ini semua adalah bentuk kasih sayang Allah kepada kita agar menaikkan level kita sebagai hambanya. Karena ujian itu pasti datang kepada kita dan satu keluarga sesuai dengan kemampuan mereka. Maka wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Nantiasa kita selalu tolong menolong dalam kebaikan dan tolong menolong dalam ketakwaan. Agar apa? Agar nanti kita ditolong dan diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia. Tidak pun orang yang kita tolong yang membalasnya, yakinlah Allah Maha melihat, ada orang lain nanti yang membantu kita tanpa kita sadari. Kemudian, teman-teman sekalian, saya ingin sharing, berbagi nasihat. Tentunya dalam hal ini jangan lihat siapa yang menyampaikan, tapi lihatlah apa yang disampaikan. Saya ulangi, unzur ma qila wa la tanzur ma qala. Unzur man qila wa la tanzur man qala. Lihatlah apa yang disampaikan, tetapi jangan lihat siapa yang menyampaikan. Saya bukan siapa-siapa. Saya hanya warga sipil, rakyat biasa, hamba Allah yang berusaha menjadikan dirinya lebih baik daripada hari yang kemarin. Teringat kita perkataan Bapak Komjen Pol Profesor Dr. Riko Amelja Daniel MSli. Ya, beliau jabatannya Kalemdiklat Polri. Apa katanya? Mendidik seorang calon polisi dengan hanya memberikan kecerdasan dan keterampilan tanpa menanamkan keimanan dan ketakwaan agar memiliki akhlak yang mulia, sama saja kita sedang menciptakan monster di masa depan. Artinya, seorang anggota Polri dimanapun berada dan apapun jabatannya harus memiliki jiwa kepedulian yang tinggi. Ingat bahwa polisi adalah pengayom masyarakat, pembela masyarakat, membuat negara Republik Indonesia ini damai, tentram, dan dijauhkan dari segala bentuk teror dari manapun datangnya. Kalau sudah aparatur negara tidak lagi bekerja sebagaimana yang telah disumpahkan ketika mereka naik jabatan, apa jadinya negara ini? Ingat, Bapak polisi, apapun jabatannya saat ini, Kapolsek, Kapolres, Kapolda, dimanapun Bapak bertugas, Bapak punya anak, putra dan putri, mereka juga kelak akan besar. Kezaliman yang Bapak perbuat, ketidaksesuaian apapun yang Bapak kerjakan ketika menjabat, yakinlah semua sudah dalam pantauan Allah. Khawatirlah ketika apa yang Bapak perbuat kembali kepada diri Bapak khususnya, kemudian merembet kepada istri dan juga anak keturunan Bapak. Tentu itu semua tidak bisa diulang. Maka sama-sama kita perbaiki diri sebelum semuanya terjadi, dan kita berlindung kepada Allah agar kita dijauhkan dari segala bentuk keburukan di dunia ini, wabil khusus keburukan di akhirat kelak. Sebagai penutup, ingat bahwa harta
pangkat, jabatan hanya titipan. Jika Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk mengambilnya, maka semua bisa sirna dalam sekejap tanpa menunggu masa pensiun. Bisa diambil dalam sekejap. Maka dari itu saat berjaya, jangan sampai kita berbuat zalim, sombong, curang, dan memakan harta yang haram. Harta yang tidak berkah. Ketika kita bawa, kita kasih asupan untuk anak dan istri kita, yakinlah mereka sedang kita jadikan monster yang nantinya ketika besar akan memakan kita, akan menghancurkan kita, akan membuat kita gila. Maka hati-hati dengan harta haram ini. Untuk itu, saat ini ketika masih menjabat, ayo kita tegakkan sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan kepada kita. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik kita adalah dia yang bermanfaat, yang banyak memberikan manfaat kepada orang lain. Bantu teman-temannya, saudara-saudaranya yang ingin mendapatkan bantuan dari bapak-bapak sekalian, mudahkan urusannya. Ingat bahwa jabatan itu punya masa. Akan ada kelak bapak-bapak sekalian memasuki dunia pensiun, memasuki dunia purnawirawan. Maka dari itu, mumpung masih menjabat, tebarkanlah banyak kebaikan, tebarkanlah banyak bantuan. Ketika kita gemar membantu, memudahkan urusan orang lain, maka Allah Subhanahu wa taala kelak akan membantu urusan kita, keluarga kita, anak keturunan kita kelak. Jangan sampai kita dibenci orang, dimusuhi orang ketika kita tidak lagi menjabat dan duduk di kursi yang pada saat itu punya masa dan punya waktu yang telah ditentukan, semuanya akan berakhir. Semoga Allah Subhanahu wa taala mematikan kita, memberikan hadiah kepada kita husnul khatimah tentunya. Husnul khatimah di sini yang dimaksud adalah bukan hanya sekedar kita dicabut ruhnya oleh Allah sedang dalam sujud, sedang dalam beribadah kepada Allah, sedang membaca Al-Quran, sedang memberikan zakat atau santunan kepada anak yatim, bukan. Tapi husnul khatimah di sini adalah kita dijauhkan dari kematian, yang dengan itu kita tidak membawa dosa syirik, tidak membawa amal-amalan yang keluar dari akal kita, tetapi semoga amalan-amalan itu adalah yang kita kerjakan bersumber dari nas Al-Quran dan juga dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.